Katanya Indonesia negara hukum, katanya pemerintah taat hukum, katanya ya katanya, itu katanya pemerintah. Beda lagi dengan kata warga negara hukum cuma jargon, cuma isapan jempol. Kata warga pemerintah cuma omong, kenyataan banyak bohong. Lihat saja Yusuf Hamka udah inkrah PK, masih susah menagih hutang ke pemerintah. Kalau pemerintah dia main cinta. Lihat juga Andi dan BCI, terbukti tidak terima belanja, tetap ditagih dan disita harta pribadi. Kok yang diburu-buru sampai sekarang udah 26 tahun, sampai hari ini pun masih dicari itu harta-hartanya. Padahal uang tidak terima sesen pun, asetnya dirampas, sudah dilelang gitu. Masih kurang juga sampai harta terakhirnya masih mau diambil begitu. Ini kan udah pelanggaran HAM berat bagi saya gitu. Karena beliau pada posisi yang kami lihat dari faktanya adalah benar, maka tentu kita harus bicara di publik tentang kebenaran itu. Kalau kita tidak berani bicara, saya khawatir kasus ini akan terus terjadi, ya, di mana ketidakadilan itu bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa ada seorang pun yang berani bicara. Nah, oleh karenanya saya kebetulan bersama Bang Faisal cukup lama mempelajari bahwa pertama catatan kami, Andri ini baik pribadi maupun bank sentris internasional sebagai pemilik mayoritas Bank Sentral Internasional, tidak ada fakta dan bukti sama sekali menerima dana bantuan likuiditas Bank Indonesia. Itu catatan pertama. Tidak ada dalam daftar PKPS dan saya kredit oleh pemegang saham. Yang ini tentu bisa dilihat daftarnya, siapa saja yang menandatangani PKPS, baik dalam bentuk APU, MRIA atau MSA. Itu pola penyelesaian penerima dana bantuan likuiditas Bank Indonesia. Andri ini tidak pernah, pertama tidak masuk dalam daftar, dan kedua tidak pernah tanda tangan. Nah, di sisi lain, Satgas BLBI ini dibentuk oleh pemerintah untuk menyelesaikan tagihan-tagihan kepada para obligor BLBI. Jelas tujuannya kan? Artinya obligor BLBI nuansanya kan negatif. Nah, artinya kita dukung. Satgasnya kan kita dukung. Kenapa? Ya, pengemplang BLBI sudah sepatutnya lah ditindak, disita hartanya atau ya dimiskinkan. Itu terserah, kita dukung pembentukan Satgas ini. Tetapi manakala Satgas ini melakukan tindakan yang tidak berdasarkan hukum, ya, artinya menyita harta pribadinya saudara Andri, padahal bukan penerima BLBI, ini kan harusnya kita luruskan. Itulah maka kita hadir di sini. Dan dari sejarahnya, pengambil alihan bank sentris ini pun menurut saya tidak didasarkan pada hukum. Kenapa? Tidak pernah menerima dana BLBI karena kredit saldo bank sentris di Bank Indonesia-nya tidak negatif, artinya tidak menerima dana BLBI. Dan tentu ya, karena beliau sebagai tidak penerima dana BLBI, harusnya tidak dijadikan objek untuk dibekukan. Tapi nyatanya oleh Bank Indonesia, bank sentris ini termasuk BBU, Bank Beku Operasi. Dan dilalahnya pengambil alihan itu tanpa sepotong pun dokumen. Artinya tim datang ke bank sentris, semua manajemennya diusir keluar, semua karyawan diusir keluar, aset diambil alih tanpa sepotong surat pun. Artinya apa? Bank sentris dirampok pada saat itu, karena nggak ada legal dokumennya. Nah, ini yang harusnya dibuka.
Nah, bahwa ada dana yang mengalir dari Bank Indonesia ke bank sentris dengan menggunakan rekening palsu, nah ini yang harusnya dibuka. Rekening palsu ini yang harus dibuka. Mengalir kemana saja uang yang diterima bank sentris melalui rekening palsu ini ke bank-bank yang lain, ini harusnya dibuka. Jangan seolah-olah bank sentris ini menerima dana dari Bank Indonesia, gitu kan? Seolah-olah fakta hukumnya itu hanya karena dia menerima, tidak ada tanda tangan di BKPS perjanjian desain kredit, tidak juga ada tanda tangan APU, MRIA atau MSA, tidak ada sama sekali. Tanpa ini, tanpa hukum, tanpa legalitas dokumennya, tanpa dokumen hukumnya. Artinya hanya karena ada uang mengalir dari Bank Indonesia ke Bank Sentris, tapi tidak dilihat bahwa rekening yang digunakan adalah rekening palsu. Itu datanya lengkap, jumlahnya lengkap, sebanyak 629 miliar yang mengalir ke Bank Sentris rekening palsu, dan ini mengalir ke tempat lain. Nah, ini harusnya yang dibuka. Nah, makanya kesempatan ini saya mengharapkan ada dialog. Kenapa? Kalau kebenaran itu diadil, maka itu pengadilan yang sesat. Kenapa saya bilang kebenaran diadil? Faktanya kan jelas. Dia bukan obligor BLB, tidak menerima dana BLB. Yang kedua, dia tidak terima tanda tangan apapun terhadap penyelesaian kredit yang disalurkan oleh Bank Indonesia. Karena ada dialog. Kalau ini dilakukan melalui proses hukum, sama saja saya sampaikan 2 kali 2 diadili. Udah jelas kok 2 kali 2 sama 4, tapi diadili bisa 5, bisa 6, bisa 3. Itu tergantung hakim, dan itu kita tahulah bagaimana permainan hukum di Indonesia. Nah, itu yang saya khawatir. Maka ini ada dialog. Dan saya khawatir tadi Bang Faisal, kalau kasus tidak diselesaikan, beliau akan merekomendasikan ini dibawa ke forum internasional. Ada suatu lembaga yang akan menilai, ya, ada bank sentral satu negara yang tidak mengklarifikasi tuntutan warganya, dan ini berdampak bisa bank ini dicoret dari untuk kepentingan impor ekspor, sehingga kita tidak melakukan. Tadi yang beliau menyampaikan International Financial Action Task Force, ada tugas khusus yang untuk melakukan aksi keuangan terhadap kasus-kasus yang tidak dibuka oleh Bank Indonesia dan masyarakat itu. Nah, ini yang dituntut oleh yang kita khawatirkan rekomendasi Bang Faisal ini betul-betul terjadi, sehingga dengan ini nanti Bank Sentral Bank Indonesia tidak mau membuka, dan dampaknya ekonomi kita akan. Nanti ini warning juga Bang Mas Negara. So ini warning, ini nggak main-main, karena kebenaran itu jangan diadili lah. Sekali lagi saya sampaikan, kebenaran jangan diadili. Kebenaran itu harusnya ditegakkan melalui apa? Dialog, dokumen. Kalau dokumennya sudah lengkap bahwa saya memang tidak pernah terima kredit, mau diadilin bahwa kamu terima kredit, padahal dokumen nggak ada dia terima kredit. Masa dia diadilin? Diadilin tidak terima kredit, oh kamu terima kredit, diadilin. Kan artinya kan mengadili kebenaran. Nah, itu yang nggak boleh dilakukan. Pak Marzuki, maaf. Ini kan nuansa politisasinya kan sangat kental ya Pak ya. Padahal fakta hukum, kalau kita berbicara fakta hukum kan sudah jelas. Menurut saya Pak tidak tahu apa ini politis, apa ini murni kejahatan yang dilakukan oleh oknum penguasa atau siapapun di balik ini, kita nggak tahu. Makanya ini tidak perlu dipolitisasi. Kalau di nuansa politis kan ada pertimbangan politis. Ini saya kira timbangan politis kan pemerintah. Ini kan kejahatan biasa. Pak, sebagai mantan ketua DPR Pak, Ya. sebenarnya kan komisi-komisi di DPR itu kan bisa berbicara soal ini. Tapi Mungkin belum selama ini- terbuka. Artinya kan sebenarnya mereka selama ini sudah tahu Pak. Nah, kalau tahu harusnya mereka memanggil. Nah, kira-kira menurut Bapak kenapa mereka tidak mau masuk? Ya, ini sudah akhir daripada periode jabatan. Saya kira nanti pemerintahan yang baru, DPR yang baru kita akan mau membuka kasus ini, menyelesaikan kasus ini. Gitu sih harapannya. Ya, Jadi harapan Pak Marzuki itu ya? iya, harapan kita semua. Karena apa?
tidak maulah kita masyarakat ini dizolimi oleh yang tidak adil. Siapapun akan mengalami kalau ini tidak adil. Siapapun. Negara harus melindungi masyarakat. Negara harus melindungi aset-aset rakyatnya. Jangan terjadi perampokan. Itu guna polisi, guna apa untuk melindungi kekayaan masyarakatnya. Kan? Kalau saya khawatir, kalau terbuka keluar, kan nggak mungkin kepercayaan internasional akan turun. Kan lagi masa sih kasus seterang benderang seperti ini kok negara buta dan tuli gitu, tidak mau melihat dan mendengar teriakan dari korban dan teman-teman yang menjelaskan berulang kali ya, tahunan, saya udah bicara tahunan gitu. Nah, mudah-mudahan ini di momen-momen terakhir ini tuntas begitu. Kalau tidak ya memang bebal pemerintahnya gitu. Jadi sekarang tidak berlaku lagi aturan-aturan hukum, kekuasaan yang main, semua dilabrak gitu. Kalau secara pribadi, Satgas menurut Bang Faisal gimana? Apakah perlu dengan tindakan-tindakan seperti ini? Ya, Satgas harusnya kan terdiri dari orang-orang yang paham hukum, seharusnya ya paham hukum perbankan, tahu praktek perbankan, sehingga mereka tidak salah arah, tidak salah sita, tidak salah tangkap, atau misalnya kalau ditangkap begitu kan orang kan pandai semua dan dibiayai oleh negara begitu, tapi tindakannya sembrono. Ini menurut saya udah luar biasa, zalim. Jadi pemerintah telah berbuat zalim kepada warganya, dan kalau ini kita biarkan, besok tiba-tiba datang Satgas apalah, kan ini sekarang Republik Satgas ya, semua Satgas, rumah kita disita, bisa jadi. Apa ini kesalahan Jadi pemimpin? bisa semua kena gitu. Ini presiden yang buruk sekali. Apa ini kesalahan pemimpin? Ya pemimpinnya membiarkan atau tidak mau tahu. Pemimpin kan pemimpin tertinggi presiden, ada menterinya, ada menteri keuangan, ada gubernur BI. Kan bukan salah gubernur BI sekarang kan. Tapi kalau gubernur BI sekarang atas nama spirit the corps tidak mau membuat kasus ini terang, ya BI-nya juga cacat, dan ini tindakan kriminal yang membiarkan tindakan kriminal didiamkan, dan ada loh sanksi-sanksi internasionalnya gitu, bisa di blacklist BI-nya, investor tidak mau datang karena tidak ada perlindungan atas hak milik. Apain saya bawa uang miliaran dolar ke Indonesia, tiba-tiba wah ini dibeselah atau diambil alih oleh negara? Tidak ada jaminan. Padahal akar dari pergaulan ekonomi, hak milik diakui, jangan diambil hak milik orang lain, ya kan? Itu salah satu selain melindungi pemegang paten gitu kan, itu dasar. Jadi kalau apa istilahnya fondasi ekonomi itu kalau hak milik tiba-tiba saya rumah tiba-tiba besok saya diusir, oh ini saya punya sertifikat aslinya ada 4, waduh bagaimana ya? Ini juga kan kira-kira mirip seperti itu. Masa jelas BLBI kan kasus besar, masa khilaf bank sentris bukan penerima BLBI tapi dimasukkan sebagai objek Satgas BLBI, kan itu menurut saya khilaf, bukan khilaf ya, pembiaran. Ini udah terang benderang di pengadilan, sudah jelas semua buktinya, ada audit BPK juga ya, semua artinya ya tidak menghargai institusi negara yang lain gitu. Tapi bapini suari yang pertama Selarang terang pada ulima